Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai perancangan pabrik gliserol yang telah disusun oleh kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya ada saya, Hafid. Lalu ada teman-teman saya di sini anggota kelompok 4 itu ada Sita Narsiswariania, Iqbal Muhammad Rafiryawan, Mas Ayu Ramadhani, dan di Sivam Valentino, Zaki Ahmad Januariski, dan juga Silmi Fauzi. Oke, jadi next yang akan kami jelaskan mengenai latar belakang pendirian pabrik. Alasan kami memilih produk gliserol adalah karena produk ini memiliki potensi sebagai produk yang berkelanjutan. Salah satu produk industri kimia yang memiliki potensi adalah gliserol. Pengembangan industri gliserol menarik perhatian karena aman untuk pangan, berkelanjutan, dan mudah terurai secara hayati. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah lokasi pabrik, di mana pemilihan lokasi yang strategis mempertimbangkan sarana dan prasarana, akses pasar, ketersediaan sumber daya manusia, serta peraturan daerah, agar produksi dapat berjalan efisien ramah lingkungan dan memenuhi kebutuhan pasar industri, utama seperti farmasi dan biodiesel. Selanjutnya adalah kapasitas pabrik. Jadi dapat dilihat untuk pola konsumsi, nilai ekspor, data produksi, serta data impor, seperti pada slide yang ditampilkan. Itu untuk kapasitas produksinya kita peroleh dari perhitungan dari rumus M1 plus M2 plus M3 sama dengan M4 plus M5 itu sebesar 1,1230 kiloliter. Nah, dengan asumsi bahwa pabrik yang dibangun sudah ada sebelumnya, nah pabriknya itu sejenis dapat menyelesaikan dari kebutuhan nasional, maka kapasitas harus dikali dengan 0,6. Hasilnya itu 738 kiloliter per tahun. Oke, baik. Gliserol atau juga dikenal sebagai gliserin itu merupakan senyawa poliol yang memiliki tiga gugus hidroksil yang bersifat hidrofilik dan higroskopik. Senyawa ini merupakan komponen penting dalam berbagai lipid termasuk trigliserida dan memiliki rasa manis ketika dicicipi. Nah, untuk spesifikasi produk gliserol itu berada di tabel di sampingnya atau sudah di PPT. Baik, jadi selanjutnya yaitu teknologi proses. Jadi dalam pembuatan gliserol itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah duanya, jadi ada transesterifikasi dan juga saponifikasi. Untuk transesterifikasi sendiri merupakan proses reaksi antara lemak dan minyak dengan metanol menggunakan katalis yang menghasilkan gliserol dan metilester dengan bantuan katalis tersebut. Lalu proses yang kedua itu ada saponifikasi. Jadi saponifikasi merupakan proses antara minyak dengan soda kaustik menjadi gliserol dengan produk samping sabun. Baik, untuk selanjutnya seleksi proses berdasarkan tabel berikut. PT Sinter Baru Indonesia menerapkan metode saponifikasi dalam pembuatan produk gliserol. Pemilihan metode tersebut dikarenakan proses saponifikasi menggunakan bahan baku yang lebih murah dan proses tersebut dilakukan secara sederhana sehingga tidak memerlukan peralatan yang cukup kompleks. Selanjutnya, diagram alir input-output. Proses pengolahan gliserol dimulai dengan bahan baku minyak goreng bekas atau trigliserida, asam lemak bebas, air, dan karbon aktif. Minyak goreng bekas dicuci dengan air dan karbon aktif untuk menghilangkan kotoran. Kemudian dilakukan pelarutan untuk memisahkan trigliserida dan FFA. Selanjutnya, terdapat proses reaksi dengan NaOH, menghasilkan sabun, gliserol, dan air. Setelah itu, dilakukan proses penetralan dan menghasilkan campuran yang mengandung sabun, NaOH, air, dan gliserol mentah. Selanjutnya, gliserol mentah dipisahkan dari garam lalu dimurnikan untuk menghilangkan air dan kotoran yang akan menghasilkan gliserol murni sebagai produk akhir dengan sabun dan Na2SO4 sebagai produk samping. Kemudian selanjutnya ada mesin dan peralatan. Jadi mesin dan peralatan yang digunakan dalam perancangan kami adalah satu adalah tangki blanching, kemudian ada mixer, kemudian ada filter, kemudian selanjutnya ada decanter, kemudian ada reaktor dengan kode R01, kemudian ada reaktor 2, kemudian ada decanter 02, dan ada neutralizer N01, kemudian ada decanter. Terakhir ada tempat terjadinya pemisahan yaitu pada decanter dengan kode D04, kemudian terakhir ada menara destilasi. Untuk selanjutnya, instrumen pengendalian proses. Instrumentasi pengendalian proses merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengukur, mengontrol, dan memonitor parameter dalam proses suatu industri. Tujuan dari instrumentasi pengendalian proses itu untuk menjaga stabilitas, efisiensi, keamanan, dan kualitas produk dalam suatu proses. Nah, untuk instrumentasi dalam pabrik gliserol ini terdapat tiga instrumentasi yaitu LC, TC, dan FC. Selanjutnya adalah PFD atau Process Flow Diagram. Jadi proses flow diagram untuk pabrik gliserol dari minyak goreng bekas dimulai dengan pengumpulan penyimpanan minyak bekas yang mengandung trigliserida. Minyak ini dibersihkan dalam tangki BC menggunakan karbon aktif pada suhu 30 derajat Celcius, kemudian disaring menggunakan filter press untuk memisahkan karbon aktif. Setelah itu, minyak jernih diproses di dekanter untuk memisahkan gliserol dan asam lemak bebas. Proses utama berlangsung di reaktor di mana minyak dengan NaOH pada suhu 100 derajat Celcius menghasilkan gliserol dan sabun. Setelah reaksi, produk dinetralkan netralizer dengan asap sulfat untuk menghilangkan sisa NaOH. Sistem utilitas. Utilitas merupakan unit penunjang suatu pabrik yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan proses dan operasi pabrik bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Unit utilitas meliputi kebutuhan air dan listrik. Untuk utilitas di pabrik gliserol ini, yang pertama ada unit penyediaan dan pengolahan air
Lalu yang kedua ada unit pembangkit listrik. Selanjutnya ada neraca massa, yakni produksi gliserol dimulai dari bahan baku berupa minyak bekas dengan kapasitas 24.600 liter, karbon aktif 8.125 liter, dan asam asetat 253,75 liter, dan air yang masuk dalam proses bleaching. Kemudian masuk dalam proses filtrasi memisahkan karbon aktif dari minyak bekas, asam asetat, dan air, yang kemudian melalui proses pemisahan untuk memisahkan air. Minyak bekas dengan kapasitas 24.600 liter dan asam asetat 769, liter dicampur dengan air 5.026 liter dan NaOH dalam proses saponifikasi menghasilkan gliserol 2.460 liter dan memisahkan sebagian NaOH 2.991 liter. Saponifikasi kedua memisahkan tambahan NaOH sebanyak 298,75 liter dilanjutkan dengan pemisahan minyak bekas dan asam asetat dari gliserol, NaOH, dan air. Proses netralisasi menggunakan H2SO4 menghasilkan air 5.026 liter, gliserol 2.460 liter, dan Na2SO4 73,15 liter, di mana sebagian Na2SO4 dipisahkan sebanyak 44,15 liter, dan kemudian pada tahap akhir berupa eh, destilasi memisahkan gliserol dan air menghasilkan gliserol murni sebanyak 2.460 liter. Baik, neraca energi. Jadi neraca energi yang diperoleh sesuai dengan tabel daripada setiap prosesnya yaitu sebesar 172 juta 10.405,1 kilokalori. Yang perbedaan itu disebabkan oleh spesifikasi mesin yang berbeda serta bergantung pada jenis bahan yang digunakan. Juga karena adanya penambahan atau pengurangan juga mempengaruhi massa dari bahan yang diproses di setiap mesinnya sehingga menghasilkan energi yang berbeda-beda. Next. Struktur organisasi pada pabrik gliserol menerapkan struktur organisasi fungsional. Pabrik gliserol melakukan pembagian kerja yang dilakukan pada bagian-bagian sudah dikelompokkan dan memiliki tugas dan kewajiban masing-masing dari setiap bagian. Struktur organisasi dari pabrik gliserol dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, terdapat ketenagakerjaan. PT Sinar Baru Indonesia melaksanakan proses produksi selama 8 jam dengan durasi waktu istirahat selama 2 jam. Selain itu, total banyaknya pegawai yang bekerja di PT Sinar Baru yakni sebanyak 50 orang dengan total gaji keseluruhan sebanyak 162 juta pada tiap bulannya. Next. Tata letak fasilitas adalah pengaturan atau penataan elemen fisik dalam suatu pabrik, gudang, atau kantor yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Dalam konteks industri, tata letak ini mencakup pemilihan lokasi, fasilitas yang strategis, pengaturan ruang yang optimal, aliran material dan informasi, serta perhatian terhadap keselamatan kerja dan dampak lingkungan. Selanjutnya, desain ketiga. Desain kesehatan dan keselamatan kerja pada pabrik gliserol merupakan hal yang harus diperhatikan. Pelaksanaan ketiga pada lingkungan kerja dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi kerja pada suatu perusahaan. Namun, pelaksanaan ketiga sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan masih bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan kerja. Oleh sebab itu, karyawan yang bekerja di pabrik gliserol diharuskan menggunakan alat perlindungan diri yang terdiri dari masker, sarung tangan, safety shoes, safety helmet, dan earplug. Selanjutnya, evaluasi ekonomi untuk fixed capital investment yang terdiri dari biaya mesin dan peralatan, biaya bahan baku, dan biaya lainnya. Untuk biaya mesin dan peralatan, total perhitungan pembelanjaan alat yaitu 23 juta. Dari alat tersebut memiliki lama pemakaian yang dinyatakan per tahun. Dari 16 alat yang digunakan, didapat harga penyusutan per bulan sebanyak Rp604.167. Selanjutnya, biaya bahan baku dari bahan dikelompokkan per bulan dan diketahui juga harga satuan per jenis bahan. Kemudian dihitung total biaya per jenis bahan setiap bulannya. Setelah itu didapat total biaya variabel yaitu Rp12.941.400. Selanjutnya untuk biaya lainnya yaitu diketahui kebutuhan listrik dan air per harinya, lalu dilakukan perhitungan yang didapat yaitu Rp6.128.000. Baik, selanjutnya adalah fixed manufacturing cost, yang dimana perencanaan pabrik didapatkan total biaya tetap atau fixed manufacturing cost itu berupa biaya dikeluarkan oleh pabrik pada saat kondisi operasi berjalan atau tidaknya. Bersifatnya konstan dan tidak bergantung pada waktu tingkat produksi. Hasil menunjukkan total harga dalam rupiah dari 3 jenis komponen pembiayaan adalah 53 miliar 40 juta 55.973 rupiah. Kemudian yang selanjutnya ada analisa keuntungan. Keuntungan sebelum pajak didapatkan sebanyak 14.550 sekian. Kemudian keuntungan sesudah pajak didapatkan sebanyak 11.640 sekian. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 4 terkait pabrik gliserol yang kami rancang. Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.